Wa Anis Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu, dari Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anna Muawiyah, bahwa sahabat Muawiyah qala, mengatakan lahu kepada Sa'ib bin Yazid, katanya begini, idza shallaital jum'ata, jika kamu melaksanakan sholat Jumat, wala tusalliha bi sholatin, maka jangan kamu melakukan sholat lagi hatta tatakallama, sebelum kamu berbicara. Jadi hatta itu sehingga kamu berbicara, maknanya sebelum kamu bicara, au takhruja, atau kamu keluar, maksudnya bergeser. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarona bidzalika, memerintahkan itu kepada kami. Maksudnya anla nusila, hendaklah kita tidak menyambung sholatan di sholatin, satu sholat dengan yang lain, hatta lama, sehingga kita berbicara, au nakhruja, atau keluar atau bergeser dari tempat sholat. Rawahu Muslim. Jadi sholat itu sebaiknya, misalnya sholat maghrib, habis salam terus langsung sholat lagi tahiyat, tanpa ada jeda, itu tidak baik. Kata Muawiyah, minimal itu diselingi ngomong di luar sholat. Ya, contohnya wiridan, ketika habis salam itu ya baca wirid, baca Al-Quran, apa saja, atau mungkin ngomong. Tapi ngomong itu tidak baik, sebaiknya dipakai baca-baca ayat-ayat wiridan. Kalau tidak sempat wiridan, jangan langsung sholat. Keluar dari wilayah sholat itu artinya bergeser, pindah tempat untuk melakukan sholat yang lain supaya tidak langsung nyambung. Makanya orang dulu itu dipakai. Salah satu diselingi wiridan baru nanti sholat sunnah, atau tidak pakai wiridan tapi bergeser, pindah tempat, mundur apa nyamping atau maju, tidak berada di tempat yang ditempati ketika sholat tadi. Nah, saking apike orang tua-tua dulu itu dua-duanya dipakai. Di hadisnya itu au, kamu ngomong dengan kalimat-kalimat yang lain atau keluar dari wilayah sholat. Jadi salah satu wiridan, misalnya habis wiridan terus tidak bergeser dari tempat itu sudah memenuhi syarat, berarti tidak nyambung sholat wajib dengan sholat sunnah. Ada yang dua-duanya dipakai. Wis wiridan begitu sholat sunnah geser, mundur, nyamping atau maju, lalu lebih lengkap lagi. Tapi kalau ada yang misalnya tidak bergeser, itu berarti sudah memenuhi hadis ini. Ada kepingin mantep ya dua-duanya. Wis wiridan dawa pisan, mari ngono terus pindah tempat. Jadi orang bergeser pindah tempat itu ada dasar. Memang diperintah Rasulullah supaya tidak kelihatan nyambung sholat wajib dengan sholat sunnah. Yang kedua ada penjelasan bahwa ketika orang melakukan sholat bergeser dari tempat satu ke tempat lain, itu adalah litaksiri syahadah, untuk memperbanyak saksi dalam melakukan ibadah. Saksinya siapa? Ya bumi yang kita tempati sujud. Nanti
Semua alam semesta ini kan diminta kesaksian Allah. Termasuk bumi. Ketika kita dimasukkan ke liang lahat di kuburan, itu bumi itu kan sambung menyambung menjadi satu. Walaupun di kuburan tidak pernah kita tempati sholat, tapi itu tahu di bumi bagian mana manusia itu sholat, itu tahu. Semakin banyak tempat digunakan sholat, itu semakin banyak saksinya. Maka saya dulu dipesan kiai saya, kamu kalau pergi kemana-mana, terus sempat mampir di masjid atau di mushola, ojo ngoyun tok, sempatkan sholat di situ, supaya punya saksi di daerah lain bahwa kamu juga pernah sujud di bumi Allah yang ada nih. Itu kan. Karena kalau rekreasi barangnya itu sebenarnya, tapi oke ada rebutan antri ya. Mampir masjid rebutan antri ngoyo. Kok nek kesuwen ditinggal sholat bisa berangkat. Kecuali rombongan itu. Ya wisata itu. Wisata religi misalnya ziarah Wali Songo. Itu biasanya rada suwe-suwe titik enggak mau. Ini sholat sunat sih. Karepe foto. Kelencer bareng. Macam-macamnya orang. Kadang-kadang malah jadi masalah. Seneni wong akeh. Menteni sampean tok wae. Wis lalu ae. Daripada diseneni wong gawe muskile akune wong lebih baik enggak usah salat sunat. Ya Islam itu gampang. Tapi itu tadi. Jadi salat sunat itu sebaiknya pertama ada jeda. Yang kedua bisa kalau misalnya langsung itu harus bergeser ke tempat lain. Mundur apa nyamping kanan atau kiri atau mungkin maju. Ya itu tadi hikmahnya itu punya banyak saksi.